Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini kita akan bahas adalah pembunuhan yang terjadi di tanah air. Ini adalah pembunuhan di 18 Agustus 2021 yang menimpa Ibu Tuti dan juga Amel yang dihabisi di tanggal tersebut yang saat itu bertepatan dengan pergantian perayaan kemerdekaan Indonesia dan juga lagi musim PPKM di Indonesia. Jadi kasus ini sudah 9 bulan teman-teman dan masih belum ada titik terang walaupun dengan banyak sekali drama yang telah kita lewati. Oke, langsung aja di video kali ini kita akan bahas adalah keterangan terbaru dari Pak Yosep yang melakukan komentar di Koin 1077. Ada beberapa hal yang sangat kecenderungannya dari sebulanan terakhir ini yang sangat nyata ya, dimana Pak Yosep itu sepertinya menantang Danu. Kenapa sih selalu Danu yang dibawa-bawa? Bukankah Danu itu adalah sosok yang terlihat di media massa, di internet terutama ya, sosok yang lugu, yang tidak mendapatkan keuntungan apapun dari meninggalnya kedua korban, kemudian juga tidak memiliki background hal-hal yang mengarah dia tega melakukan hal seperti itu. Tapi sepertinya kubu antara Yosep dan Danu itu sama-sama seimbang. Ada yang percaya bahwa Yosep yang terlibat, ada yang percaya juga bahwa Danu adalah yang terlibat. Tapi sekali lagi, itu semua adalah asumsi di masyarakat karena yang berhak memutuskan itu adalah penyidik, kemudian kejaksaan, serta juga pengadilan at the end of the case gitu. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu. Komentar pertama ini adalah hal yang mau aku awali dulu di sini. Rumah Danu silahkan, tapi nanti kemudian dia menantang, silahkan menantang. Saya sudah siap untuk melaporkan dia. Danu menantang, saya sudah siap melaporkan dia. Harus ikut bertanggung jawab atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Danu. Itu harus ikut bertanggung jawab atas kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan Danu. Aja ketawa, tapi di atas penderitaan orang lain. Saya sebenarnya sakit melihat orang berbicara seperti itu di depan muka semua orang. Dia ketawanya, itu ketawa apa? Sebetulnya sakit buat Bapak. Dia ketawa, dan saya sangat sakit. Sekali lagi, jadi banyak kebohongan. Tapi dia tidak tahu apa yang Bapak telah lakukan dengan dia dikomportir di depan penyidik dan Ibu Kapolres. Itu aja. Siapa, Pak? Oke. Dia ketawa, tapi dia tidak tahu bahwa Bapak itu sudah melakukan sesuatu untuk konfrontir di Kapolres. Oke, artinya gini teman-teman. Adalah hal yang gak aneh bagi aku dan juga kalian juga berpikir yang sama. Pasti penyidik itu pada saat melakukan BAP, berita acara pemeriksaan, itu juga kan BAP itu adalah verbatim, tulisan dari perkataan saksi, ditulis semuanya setelah selesai pemeriksaan yang tergantung ya, ada yang berapa jam, bahkan ada yang harian. Setelah oke, dibacakan kembali oleh penyidik, kemudian ditandatangani oleh si saksi tersebut setuju atau enggak dengan apa yang telah dikatakan. Adalah hal yang wajar juga, pasti setiap BAP itu sudah di cross checkkan dengan tim penyidik, mana yang berbenturan, mana yang salah, mana yang benar. Itu adalah hasil dari penyidikan dari analis dari penyidik di Jawa Barat. Terus kalau sudah ada dikonfrontir, ada mungkin nggak logikanya gini, kalau seandainya gini, ini nggak ngomongin tentang kasus yang di sini ya, kasus yang actual BAP-nya, tapi seandainya begini, misalkan aku lagi aku jadi seorang atasan sebagai seorang GM gitu, General Manager, aku punya supervisor, ada 2 atau manager gitu, aku interview manajerku untuk tanya bagaimana sih karakter dia, aku pengen promosikan seseorang. Oh, karakter dia A, B, C, D. Yang B, oh kamu tahu nggak sih kalau menurut si supervisor satu ini, katanya orang ini tuh gini-gini. Kamu setuju nggak sih? Atau beberapa data-data konten itu diputarbalikan untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Maksud aku adalah, mungkin aja seandainya ya, penyidik di Jawa Barat mengatakan bahwa, Pak Yosep, menurut Danu nih Anda A, B, C, dan D. Kesannya kayaknya penyidik itu mendukung Yosep. Tapi pada saat di depan Danu, begitu pun juga sama dilakukan. Danu, menurut Yosep kamu ini begini. Intinya lebih cenderung ke Danu. Dibuat image-nya seperti itu. Dan itu dilakukan ke setiap saksi.
Apakah mungkin seperti itu? Karena kalau aku melihat kecenderungan dari apa yang dikatakan Pak Yosef di sini, ada kecenderungan sepertinya penyidik itu suportif dengan dia. Nah, aku juga melihat kecenderungan juga dari Danu beserta tim kuasa hukumnya juga sama. Mereka juga yakin bahwa penyidik juga cenderung ke dia. Apakah ini adalah strategi yang dipakai oleh penyidik di Jawa Barat untuk kesannya adalah menjadi pro di masing-masing saksi padahal sedang diolah data? Yang which is menurut aku ini adalah strategi yang bagus. Tapi kan sudah 9 bulan, masa tidak ada hasilnya, berarti strategi ini nggak berhasil dong. Betul ya, karena menurut aku nggak ada strategi yang sempurna. Kalau memang strategi A berlaku, dipakai, berhasil di kasus ini, belum tentu itu bisa berhasil untuk semua kasus. Jadi kalau udah 9 bulan lebih, menurut aku kalau itu memang strategi yang dilakukan penyidik dari Jawa Barat, harusnya segera dihentikan ya, karena sepertinya kan nggak ada titik terang nih siapakah pelakunya. Lanjut lagi, apa yang disampaikan Pak Yosef di channel Koin 1077. Ya, itu kan dengan penyidik langsung, jadi kita juga langsung respon karena sama-sama Pak, ini harus dilakukan karena kita ingin cepat untuk terungkap kasus ini. Siapa pelakunya. Itu Bapak datang ke Polres atau Oke, intinya adalah baik Polres atau Polsek atau bahkan Polda. Menurut aku strategi yang dipakai oleh penyidik adalah merasa mendekati ke semua saksi. Nah, makanya aku melihat ini ya let's say bisa aja dibilang adalah mungkin aja Pak Yosef GR gitu bahwa penyidik itu berpihak ke saya. Begitupun juga dengan Danu, mungkin dia juga merasa GR bahwa itu adalah berpihak ke saya. Tapi anehnya kan sampai sekarang strategi ini nggak berhasil teman-teman. Oke, lanjut lagi di bagian berikutnya aku coba simak. Ini adalah wawancara di channel Koin 1077. Tuntut ini masalahnya bukan untuk mencari banpol atau mencari kesalahan oknum, tapi yang dicari adalah siapa pelaku yang sebenarnya. Oke, ini bukan tentang mencari banpol atau kesalahan oknum, tapi mencari adalah pelaku sebenarnya. Isu yang sudah berkali-kali dibahas, tapi menurut aku mau simpulkan ya mengenai isu banpol ini ya. Menurut aku isu banpol ini adalah kita ada keterangan memang dari PRD ya, Kadif Humas Polda Jabar yang lama setahun lalu itu menyatakan tidak ada itu yang namanya isu banpol. Nah, tidak ada isu banpol itu maksudnya bukan berarti secara fisik dia tidak ada, karena aku pun sudah melihat rekaman yang dibuat oleh Pak Kades ya, yang tidak ditayangkan di YouTube-nya, tapi aku sudah melihat dan juga ternyata video tersebut kan juga sudah dikirim ke pengacaranya Danu, Pak Taufan. Jadi kita sama-sama sudah melihat dari situ. Kalau secara fisiknya itu memang ada banpol, ada 2 orang tersebut. Aku sudah bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek itu. Tapi apakah banpol tersebut berhubungan dengan kasus pembunuhan ini? Kalau aku tangkap dari Pak Yosef statement di channel ini adalah, ya memang banpol itu ada. Dan memang sepertinya banpol itu melakukan kesalahan, tapi bukan kesalahan yang berhubungan dengan kasusnya. Memang apa sih Anjas yang dilakukan banpol kok berhubungan dengan Danu? Ya ini adalah cerita di mana Danu mengklaim bahwa dia itu diminta banpol untuk membersihkan kamar mandi. Itu di tanggal 19 Agustus, sehari setelah kejadian tersebut. Nah, aku sudah mengatakan bahwa bisa aja itu hanyalah karena kemalasan dari oknum banpol tersebut aja. Karena waktu itu kan konteksnya lagi PPKM dan juga habis Independence Day di Indonesia, makanya mungkin agak males-males. Dia karena jijik mungkin ya udah nyuruh Danu aja gitu. Terus juga mengenai Danu yang diminta masuk ke mobil Alphard yang menjadi tempat menyimpan kedua korban. Nah, itu juga sama, menurut aku adalah karena kemalasan dari oknum banpol tersebut aja. Logikanya apa? Jadi kenapa si Danu itu, berdasarkan rekaman yang aku lihat dari channelnya, dari Pak Kades yang dikirim ke aku dan juga ke Pak Taufan, itu kan dikatakan bahwa pada saat malam hari setelah selesai dilakukan identifikasi di tanggal 18 Agustus 2021, itu nggak ada orang, memang dia diperintahkan oleh atasannya, banpol tersebut, untuk memarkirkan mobil Alphard hitam tersebut dari TKP menuju ke kantor kepolisian terdekat di situ. Karena dia takut sendirian, nah makanya dia mengajak seseorang di sana, dan di sana ada Danu, ya sudah, Danu masuklah ke situ. Ini adalah suatu kelemahan menurut aku dan harus diakui jika itu benar ya, karena
yang mengatakan, ini kan semuanya pokoknya apapun yang aku sampaikan di sini masih dugaan teman-teman. Karena yang berhak mengatakan ini sudah pasti ya, autoritinya ada di penyidik Jawa Barat ya saat ini, karena belum dilimpahkan ke kejaksaan, jadi masih di penyidik Jawa Barat. Kalaupun itu memang benar, jadi gini, aku melihat ketakutan dari penyidik Jawa Barat adalah ada kemungkinan nih, sebagian netizen berpikir kayaknya takut deh Anjas kalau kasus ini terbongkar jelas, nanti kelemahan-kelemahan penyidik Jawa Barat itu akan terbongkar, misalnya SOP yang tidak dijalankan, kemudian juga kelemahan-kelemahan nggak begitu cakap dalam menyelesaikan kasusnya. Menurut aku orang Indonesia itu pemaaf sih, jadi ya adalah hal yang wajar ya, manusia nggak ada yang sempurna, karena setiap kepolisian itu kan setiap daerah punya tingkat level kemampuannya masing-masing gitu. Bukan berarti merendahkan teman-teman, tapi menurut aku ya kalau memang itu ada salah SOP ya harusnya berjiwa besar aja diakui itu memang salah gitu, daripada dibiarkan begitu aja kan ya. Dan apalagi kalau ternyata isu kelemahan tersebut yang gak ada hubungannya sama kejadiannya itu dipakai oleh sebagian orang untuk melakukan framing-framing pelaku sebenarnya ini justru malah mengorbankan kebenaran. Jadi mungkin sebagian orang berpikir begini, ya tinggal pilih aja mau mengorbankan nama baik atau mengorbankan kejujuran. Ya menurut aku sih kalau cuman bagi aku ya, orang mengakui kesalahan itu justru jiwa besar teman-teman. Ya karena menurut aku sih, aku lebih cenderung setuju bahwa Banpol itu bukanlah menjadi sesuatu hal isu yang fundamental dia terlibat dalam kasus ini. Karena berhubungan dengan identifikasi. Tapi ada dugaan oknum Banpol ini melakukan kesalahan yang tidak sesuai SOP karena mungkin kemalasan, menganggap remeh, dan sebagainya. Tapi justru isu ini dipakai oleh orang-orang tertentu yang kemungkinan besar dia adalah bagian dari pelakunya untuk menyelamatkan diri, dan ternyata strategi ini berhasil. Kenapa aku bilang berhasil? Buktinya sampai 9 bulan lebih kasus dari pembunuhan ini masih belum terungkap. Karena mereka tahu banget nih kelemahan-kelemahan dari penyidik itu dipakai, di blow up, kemudian untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah opiniku teman-teman ya. Dan mudah-mudahan penyidik dari Jawa Barat harusnya segera ya at least ada sesuatu hal lah ya, progres dilaporkan. Oke. Lanjut lagi, apa yang disampaikan Pak Yosep ini? Itu tujuan Bapak ya Pak ya? Tujuan Bapak cuma hanya itu ya Pak? Untuk mencari keadilan itu. Untuk mencari keadilan itu. Oke, jadi itu adalah poin yang aku setuju dengan Yosep di sini, Pak Yosep. Berikutnya adalah ini. 100% kepada kepolisian dalam penyelidikan ini. Ya, moga-moga aja apa yang diharapkan. Bapak ingin tetap menuntut keadilan dan keadilan kedua almarhum. Itu aja. Itu adalah tuntutan yang disampaikan oleh Pak Yosep di sini. Ya, sebenarnya ini ya, semuanya masih dugaan. Sekali lagi bahwa aku pun masih mengundang Danu ya, kalau memang mau bergabung wawancara ke channel YouTube ini juga silakan hubungi di Instagramku ataupun email juga bisa. Karena kan selama ini aku belum melihat komentar-komentar Danu mengadres langsung dari pernyataan Pak Yosep. Memang Danu tampil di sejumlah YouTuber di Subang, tapi kan tampilnya Danu tidak mengadres isu-isu ini secara detail, tapi justru membahas hal-hal yang lainnya, kehidupan sehari-hari. Bahkan padahal kita masyarakat tuh yang kasus ini bukan lagi kasus miliknya penyidik Polda Jabar, tapi adalah cerminan dari masyarakat Indonesia yang sedang menanti keadilan. Harusnya sih ya, aku suka nggak suka ya, kalau menurut aku Danu kalaupun tidak mau datang di interview di channel ini, dengan channel yang dia miliki dia pun bisa langsung mengadres seperti ini, langsung memberikan klarifikasi apa yang dikatakan Yosep gitu kan ya. Oh ini nggak seperti ini, dijelaskan, diluruskan begitu. Nah, karena aku juga atas azas praduga tak bersalah, aku sangat kasihan ya dengan Danu ataupun juga Yosep ataupun yang lainnya, kalau mereka ini sebenarnya adalah bukan dari bagian pelaku, tapi karena ada banyak konflik, baik itu internal keluarga atau jangan-jangan adalah framing yang dilakukan oleh para pelaku sebenarnya, mereka menjadi korban sebenarnya. Jangan sampai ini, kita nggak tahu kapan kasus ini akan diungkap oleh penyidik dari Jawa Barat, bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, atau bahkan 20 tahun lagi. Tapi kan citra mereka di masyarakat, apalagi Danu juga masih muda kan ya, harus bekerja, harus
melanjutkan hidup. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengetahui mereka sudah punya pikiran bahwa oh Danu pelakunya, bahwa Yosef adalah pelakunya. Kalau penyidik dari Jawa Barat tidak segera mengklirkan, yang kasihan adalah semuanya ini mereka akan hidup dengan tuduhan-tuduhan dari masyarakat yang itu akan membebani kehidupan dari mereka. So, menurut aku cara yang terbaik adalah untuk mengikis rasa ketidakpercayaan, kecurigaan dari masyarakat adalah dengan Danu memberikan konfrontir apa yang dikatakan Yosef di sini, diklarifikasi. Karena kalau kita menunggu dari penyidik Jawa Barat, kita nggak tahu kapan akan diungkapkan. Karena ya itu adalah kenyataan ya teman-teman ya, janji-janji yang sudah dinyatakan akhir tahun, awal tahun, kado tahun baru, itu semua kan tidak terrealisasi. Jadi nggak ada jaminan kasus ini akan segera terungkap 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi kan hidup harus terus berjalan. Dan sekali lagi, atas azas praduga tak bersalah, jangan sampai kedua orang ini yang jika sebenarnya mereka bukanlah pelakunya, tapi justru malah mendapatkan stigma dari masyarakat yang ini jauh lebih berat dibandingkan hukuman penjara. Itu menurut aku sih. Karena kan hidup harus terus berjalan. I think that's all yang bisa aku bahas untuk kasus Subang ini. Dan tinggalkan komentar kalian. Kita nggak tahu ya, mudah-mudahan ya penyidik dari Polda Jabar diberikan kemudahan untuk segera mengungkap siapakah para pelaku sebenarnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, Kapun Kerap.